Salam damai dalam Tuhan. Ya, saya Ibu Ida Dev, di mana hari ini saya akan berbagi sedikit mengenai mengapa Tuhan mengizinkan orang Kristen mengalami penderitaan. Ya, jadi banyak orang Kristen ya akan merasakan bingung bahwa Tuhan itu adalah kasih dan maha kuasa. Jadi mengapa Tuhan mengizinkan kita menderita? Mungkinkah Tuhan telah meninggalkan kita? Dulu pernyataan ini selalu membuatkan saya juga menjadi bingung. Ya, tetapi akhir-akhir ini ya melalui doa dan pencarian ya saya pun telah mendapatkannya sedikit pencerahan dan penerangan. Jadi hal ini telah menyelesaikan kesalahpahamanku ya kepada Tuhan. Jadi saya pun menjadi paham bahwa penderitaan ini bukan berarti bahwa Tuhan telah membuangkan kita ataupun mengingkirkan kita. Ya, tetapi sebaliknya penderitaan ini adalah diaturkan oleh Tuhan dengan saksama untuk menyucikan dan menyelamatkan kita. Ya, jadi ujian dan pemurnian ini adalah kasih karunia Tuhan yang terbesar ya bagi kita. Ya, jadi saudara dan saudaraku yang terkasih ya, di mana ujian dan pemurnian ya sebenarnya merupakan satu kasih karunia Tuhan yang terbesar. Ya, di mana Tuhan sendiri pernah berfirman, ya, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Ya, dalam Zakaria pasal 13 ayat 9. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan, ya, dalam Yesaya pasal 48 ayat 10, dan dalam ya 1 Petrus pasal 5 ayat 10 juga ada mengatakan ya, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin, puji Tuhan. Ya, jadi saudara dan saudaraku yang terkasih, kita pun dapat melihat dalam firman Tuhan ya bahwa terdapat kehendak Tuhan pada saat Tuhan mengizinkan kita untuk menderita. Dan hal itu sebenarnya untuk menyucikan dan menyelamatkan kita, ya. Itu adalah satu harta yang berharga di mana yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Ya, jadi sebelum ujian ataupun pemurnian datang kepada kita, ya kita semua akan menganggap diri kita ini ya sebagai orang yang menjunjung tinggi jalan Tuhan. Dan di beberapa dari kita bahkan merasakan bahwa dengan meninggalkan ataupun mengorbankan diri, ya bersusah payah dan bekerja untuk Tuhan dengan menderita dan membayar harga, ya kita sebenarnya sudah mungkin telah memperhatikan kehendak Tuhannya bahwa kita ini adalah orang yang paling mengasihi Tuhan, bahwa kita adalah orang yang paling berbakti kepadanya. Kita percaya bahwa walaupun orang lain mungkin sudah menjadi negatif ataupun lemah ya atau mengkhianati Tuhan, ya kita tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Namun kenyataannya adalah bahwa ketika kita dihadapkan dengan kesulitan seperti kehilangan pekerjaan atau kesulitan dalam keuangan, ya maka kita akan mengeluh kepada Tuhan dan kehilangan iman kita terhadap Tuhan.
dan bahkan menjadi tidak bersedia mengkorbankan diri untuk Tuhan lagi. Ya, jadi saudara dan saudari yang terkasih, ketika kemalangan menimpa keluarga kita atau musibah terjadi, kita mungkin masih mengeluh tentang Tuhan karena sesuatu ya berbenturan tentang kepentingan pribadi kita. Kita memperdebatkan kasus kita dan melakukan perlawanan ya dalam kasus-kasus serius itu ya mengkhianati Tuhan dan meninggalkan iman kita. Tuhan telah menyatakan dalam banyak kesempatan bahwa Dia menghendaki kita untuk mengikuti jalannya dan telah menuntut kita. Ya, di mana dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa kasihilah Tuhanmu, ya Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, dalam Matius pasal 22 ayat 37. Namun dengan demikian, ya, kita selalu memperhitungkan kepentingan daging kita yang dan menghargainya lebih daripada kasih kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan bertindak sesuai dengan gagasan kita, ya, kita akan berterima kasih dan memuji kepadanya. Tetapi ketika Tuhan tidak melakukannya, kita mengembangkan kesalahpahaman dan keluhan tentang Tuhan, atau bahkan mengkhianati Dia. Ini dapat menunjukkan kepada kita, ya, seberapa dalam iblis telah merusakkan kita. Kita selalu mengejar berkat dalam iman kita, yang pada dasarnya berusaha untuk bertransaksi dengan Tuhan. Ya, jadi hal ini benar-benar egois, tercela, dan sama sekali tidak beralasan. Pada titik ini, kita dapat memperoleh sebagian pemahaman yang benar tentang watak iblis yang memberontak dan melawan Tuhan di dalam diri kita. Ya, jadi serta sedikit pemahaman akan motif dan gagasan yang keliru dalam iman kita. Kita dapat melihat bahwa apa yang kita hidupi jauh sekali dari apa yang Tuhan kehendaki dari kita, dan bahwa kita sama sekali tidak layak menerima berkat dan perkenan Tuhan. Ya, demikian juga melalui ujian dan pemurnian seperti itu, kita dapat mengalami kekudusan dan kebenaran Tuhan dan merasakan ya betapa banyak pemalsuan yang ada dalam iman kita kepadanya. Jika kita terus percaya kepadanya dengan niat untuk mencari berkat, kita hanya akan membuat Tuhan merasa jijik kepada kita dan membenci ya kita. Ya. Nah, setelah disingkapkan melalui ujian, kita pun mampu melihat bahwa kerusakan kita terlalu besar dan kekurangan kita terlalu banyak. Dan dengan demikian kita pun dapat mulai datang ke hadapan Tuhan ya dalam doa, membaca firman Tuhan, dan kemudian merenungkan dan mengetahui ya di bagian manakah dalam diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dapat mencari cara untuk memuaskan Tuhan dan memberikan kesaksian baginya, ya. Dan tanpa sadar kita mengembangkan ya, hubungan yang jauh lebih dekat dengan Tuhan. Setelah memiliki pengalaman seperti itu, ya, kita tidak hanya mendapatkan pemahaman tentang diri kita sendiri dan sedikit pemahaman tentang watak Tuhan. Kita juga menjadi lebih stabil dan dewasa. Ya, watak impulsif, congkak, egois, dan curang kita dilumpuhkan. Ya, dan hanya dengan begitu kita barulah dapat benar-benar memahami bahwa sementara ujian dan pemurnian menyebabkan kita menderita secara daging,
buah yang dihasilkannya di dalam diri kita adalah keselamatan dan penyucian, ya, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan sangat mendidik kerohanian kita. Ya, jadi saudara dan saudariku yang terkasih, ya, kita juga dapat melihat daripada pengalaman orang-orang kudus sepanjang zaman. Ya, jadi seperti contoh, ya, sebelum Tuhan memakai Musa, Tuhan pertama-tama melembutkan Musa di padang gurun selama 40 tahun. Ya, jadi pada masa itu Musa dia mengalami banyak penderitaan dan kesulitan. Ya, dimana di padang gurun itu tidak ada seorang pun yang berbicara dengan dia, ataupun dia juga sering berhadapan dengan binatang buas, ya, dan cuaca yang sangat keras, ya, sangat buruk, dimana hidup Musa ini selalu berada dalam bahaya. Ya, dia tentu sangat menderita dalam lingkungan yang keras seperti itu. Ya, beberapa orang mungkin akan bertanya, tidak dapatkah Tuhan langsung memakai Musa? Ya, mengapa Tuhan pertama-tama ya harus mengirimkan Musa ini ke padang gurun ya selama 40 tahun? Jadi dalam hal ini kita menemukan ya ada kebaikan Tuhan, di mana kita tahu bahwa Musa adalah orang jujur dan memiliki rasa keadilan. Tetapi ya dia bertabiat pemarah dan memiliki kecenderungan untuk bertindak secara impulsif berdasarkan gagasannya akan kebenaran. Ya, jadi ketika ya dia melihat seorang tentara Mesir yang mencabuki seorang Israel, ya, di mana Musa secara langsung dia memukul kepala orang Mesir ini dengan batu dan membunuhnya. Jadi tabiat bawaan Musa ini dan semangat perlawanannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jika Tuhan secara langsung menggunakannya ataupun memakainya, Musa akan terus mengandalkan sifat-sifat ini dalam tindakannya. Ya. Jadi dan di mana tidak akan pernah bisa menyelesaikan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ya, jadi memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir. Ya, inilah sebab Tuhan membiarkan Musa tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Ya, agar Musa menjadi lebih layak untuk dipakai Tuhan. Dalam lingkungan yang berat ini dan bermusuhan seperti itu, ya, di mana Musa dia tidak hanya terus menerus berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi dia juga melihat kemahakuasaan dan dominasi Tuhan, ya, dan dia mengandalkan Tuhan demi kelangsungan hidupnya. Unsur pemarah dan tabiat alami dalam dirinya semakin berkurang, dan Musa ya mengembangkan iman yang sejati dan ketundukan kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan memanggil Musa untuk melaksanakan tugas ya memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir, Musa dapat menaati Tuhan dengan tanpa perlawanan ataupun pemberontakan. Ya, jadi dengan ada bimbingan Tuhan, Musa dengan lancar melaksanakan tugas ataupun amanat daripada Tuhan. Ya, ada juga ya di mana mengenai kisah Ayub yang di dalam Alkitab. Ayub menjalani ujian ketika harta miliknya diambil darinya, ya, anak-anaknya mati, dan dia sendiri menderita bisul, penyakit sampar yang di seluruh ya tubuhnya itu yang sungguh menderita dan menyiksakan. Tetapi Ayub, meskipun dia menderita, dia tidak pernah berdosa dan dalam perkataannya. Dia tidak mengeluh tentang Tuhan, tetapi menerima segala sesuatu dari Tuhan dalam hatinya.
dia juga dapat mencari kehendak Tuhan dan akhirnya berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandung ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Ayub pasal 1 ayat 21. Dan apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam Ayub pasal 2 ayat 10. Kita dapat melihat bahwa Ayub mengandalkan iman, rasa takut, dan ketundukannya kepada Tuhan untuk mengatakan hal-hal ini. Ya, dan dengan demikian Ayub menjadi kesaksian bagi Tuhan. Alasan Ayub mampu menjadi kesaksian melalui ujian yang begitu besar adalah karena dia percaya bahwa Tuhan menguasai segala sesuatu dan bahwa semua harta miliknya maupun anak-anaknya merupakan pemberian Tuhan kepadanya. Jadi adalah hak Tuhan untuk mengambil kembali. Jadi sebagai makhluk ciptaan, Ayub dia harus menerima dan tunduk, ya. Kemampuan Ayub untuk berdiri dalam posisi sebagai makhluk ciptaan dan dengan tanpa syarat mentaati Sang Pencipta menjadi kesaksian bagi Tuhan. Tuhan kemudian menampakkan diri kepada Ayub dalam badai, ya. Dan Ayub melihat punggung Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya dengan mulutnya sendiri. Dia mendapatkan pemahaman yang sejati tentang Tuhan. Ayub menuai karunia yang tidak akan pernah dapat diperoleh di lingkungan yang nyaman. Dan ini adalah berkat terbesar yang diberikan kepada Ayub melalui ujian dan pemurnian. Ya, sebagaimana Ayub memberitahu teman-temannya setelah ujiannya itu, ya, Ayub memberitahu, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa ujian dan pemurnian sebenarnya merupakan kasih Tuhan yang sejati dan yang nyata bagi kita. Hanya melalui ujian dan pemurnian kita barulah dapat disucikan dan diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Jadi dengan demikian menjadi orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, inilah alasan mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal, ya, penderitaan menimpa kita. Ya, amin, puji Tuhan. Jadi saudara dan saudaraku yang terkasih, lewat pembagian secara ringkas ini saya berharap kita dapat saling mendorong, di mana berharap dapat memberikan motivasi kepada saudara dan saudaraku agar kita pun bisa memahami apakah kehendak Tuhan di sebalik pengujian atau penderitaan yang kita alami. Ya, puji Tuhan. Oke, jadi saya akan berbagi kebenaran yang akan datang. Marilah kita sama-sama saksikan. Shalom, puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.